Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber kehidupan dan keselamatan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengumpulkan kami pada saat ini untuk mendalami iman kami akan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Ya Bapa, Engkau mengajarkan kami bahwa kasih-Mu melampaui batas kehidupan di dunia ini, bahkan menjangkau saudara-saudari kami yang telah meninggal. Kami percaya bahwa dalam rahmat-Mu, Engkau memurnikan setiap jiwa agar layak bersatu dengan-Mu dalam kemuliaan surgawi. Maka, pada saat ini, bukalah hati dan budi kami, agar kami mampu memahami misteri api penyucian dengan iman yang teguh, serta semakin setia mendoakan saudara-saudari kami yang telah berpulang. Ajarlah kami juga untuk hidup dalam pertobatan, kesucian dan kasih, agar kelak kami pun layak menikmati kebahagiaan abadi bersama-Mu. Dampinglah kami sepanjang katekese ini, agar setiap yang kami dengar dan renungkan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kami. Kami serahkan seluruh doa ini dalam tangan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Api penyucian dan doa bagi orang yang telah meninggal. Para saudara-saudari yang terkasih, untuk mengetahui mengapa kita berdoa bagi orang yang telah meninggal, marilah terlebih dahulu kita harus mengerti tentang api penyucian. Apa itu api penyucian? Dalam 1 Korintus 3 ayat 14-15, Rasul Paulus menegaskan bahwa seseorang dapat diselamatkan tetapi seperti dari dalam api. Api di sini tentu bukan api neraka, karena dari neraka tidak akan ada yang dapat diselamatkan. Namun juga bukan api surga, karena di surga sudah tidak ada kerugian lagi, atau mereka sudah mendapat hidup bahagia yang kekal. Api yang dimaksud adalah api yang menunjukkan keadaan di mana jiwa-jiwa orang-orang yang meninggal mengalami penderitaan sementara untuk masuk ke surga. Api ini bukanlah api penghukuman kekal, melainkan lambang pemurnian kasih, seperti emas yang dimurnikan dalam api agar menjadi murni dan berharga. Keadaan inilah yang kemudian diartikan sebagai api penyucian atau disebut sebagai purgatorium. Dalam bahasa sederhananya, api penyucian atau purgatorium adalah suatu keadaan sementara di mana jiwa-jiwa yang meninggal dalam rahmat Allah dimurnikan dari segala noda dosa ringan dan akibat dosa. Dalam ajaran Gereja Katolik, tidak pernah bahwa api dalam api penyucian adalah api sungguhan yang sering kita lihat ketika membakar sesuatu. Kita mengerti bahwa jika badan kena api akan menimbulkan kesakitan dan penderitaan. Begitu juga dengan jiwa dapat merasakan sakit dan penderitaan karena kesedihan, keputusasaan, kehilangan orang yang dicintai, dan sebagainya. Oleh karena itu, penderitaan yang dialami jiwa-jiwa di api penyucian adalah perasaan kehilangan Tuhan dan penyesalan batin yang tak kunjung henti akibat dosa yang diperbuat selama hidup di dunia. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal? Itu karena kita percaya bahwa kasih Allah terus bekerja bahkan setelah kematian. Api penyucian dengan tradisi mendoakan orang yang telah meninggal sangatlah erat kaitannya. Api penyucian dalam tradisi mendoakan orang yang sudah meninggal sudah ada sejak perjanjian lama dalam kitab Makabe yang menceritakan tentang
Makabe yang mempersembahkan doa dan kurban untuk para prajurit yang sudah meninggal. Gereja percaya bahwa doa-doa dari umat yang masih hidup dapat membantu jiwa-jiwa di api penyucian yang masih dalam proses pemurnian menuju surga. Jiwa-jiwa yang berada di api penyucian tidak dapat menyelamatkan dirinya, karena kesempatan untuk menyelamatkan dirinya telah diberikan Tuhan ketika hidup di dunia ini. Beberapa pengalaman orang kudus, salah satunya ialah Santo Padre Pio, menceritakan tentang jiwa seseorang yang datang dari api penyucian memohonkan doa dari Padre Pio ini agar jiwanya dapat sampai ke surga. Oleh karena itu, betapa pentingnya mendoakan orang yang sudah meninggal dan berada di api penyucian, dan betapa doa-doa mereka yang masih hidup sangat diharapkan oleh jiwa-jiwa tersebut. Doa-doa yang dapat kita haturkan kepada mereka yang telah meninggal adalah doa pribadi, doa dalam misa, dan doa rosario. Nah, apa pesan yang disampaikan kepada kita, yakni mengajak kita setiap orang beriman untuk hidup dalam pertobatan, kekudusan, sekaligus setia mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Harapan keselamatan tidak hanya bersifat pribadi, namun juga bersama, karena kita dipersatukan dalam kasih Kristus. Api penyucian mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju Allah adalah proses penyempurnaan, dan doa menjadi jembatan kasih yang menghubungkan kita dengan mereka yang telah mendahului kita atau yang telah meninggal. Amin.